balik lagi di channel Ami Sensei. Nah, di sini kita akan belajar tentang bahasa, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan Jepang. Bagi kalian yang baru mengunjungi channel saya, silahkan like, subscribe, dan komen ya di akhir video. Saya tunggu. Materi kali ini kita akan belajar tentang menanyakan dan menyatakan kesan terhadap pelajaran. Atau kalau bahasa Jepangnya, Jugyo wa dou desu ka? Sebelum masuk ke pola kalimat, kita lihat dulu yuk atarashi kotobanya. Jadi apa saja pelajaran yang kita pelajari atau bahasa Jepangkan. Jadi saya mulai dari eigo. Eigo itu artinya bahasa Inggris. Kemudian ada Indonesia Go, itu artinya bahasa Indonesia. Next ada Nihongo, itu bahasa Jepang. Kemudian kalau bahasa Bali itu artinya atau bahasa Jepangnya Barigo. Berikutnya ada Jawa Go, itu bahasa Jawa. Lanjut ke Taigo, itu bahasa Thailand. Kemudian ada Chugoku Go, itu bahasa Cina atau Mandarin. Berikutnya ada Kangkoku Go, itu bahasa Korea, jadi bahasanya Opa ya. Kemudian ada Arabia Go, itu bahasa Arab. Dan satu lagi kosakata untuk bahasa asing, itu bahasa Jepangnya adalah Gaikoku Go. Sekarang kita lanjut yuk ke mata pelajaran lainnya. Di sini ada agama, itu bahasa Jepangnya Shukyo. Kemudian ada Rekishi, itu sejarah. Lanjut ada matematika, itu Sugaku. Kalau biologi itu Seibutsu. Kemudian ada Butsuri, itu fisika. Lanjut ada Kagaku, itu kimia. Kemudian olahraga, bahasa Jepangnya pelajaran olahraga bahasa Jepangnya adalah Taiku, double I ya. Next ada geografi, bahasa Jepangnya Chirigaku. Kemudian ada Keizai, itu untuk ekonomi. Lanjut Shakaigaku, itu ilmu sosial ya. Kalau di kita mungkin pelajaran sosiologi. Kemudian lanjut ada Kokumin Kyoiku, itu kewarganegaraan. Atau kalau di sini PPKN. Berikutnya ada Keirigaku, itu akuntansi. Lanjut ya ke mata pelajaran Bijutsu, seni rupa atau kesenian. Dan satu lagi Seito Shido, itu bimbingan konseling atau BK. Setelah kita tahu kosakata tentang mata pelajaran, kita lanjut ke kata sifat yang akan nantinya memastikan atau menjelaskan tentang kesan terhadap mata pelajaran. Jadi apa aja kata sifatnya? Kita mulai yuk dari kangtang. Kangtang ini artinya mudah atau gampang. Kemudian kalau susah atau sulit, jadi bahasa Jepangnya muzukashi. Next ada tsumaranai, itu membosankan. Dan omoshiroi, menyenangkan atau menarik. Setelah belajar atarashi kotoba, sekarang kita mulai masuk ke pola kalimat. Jadi pola kalimatnya saya bagi 3 ya. Yang pertama pola kalimatnya adalah nani nani wa nani nani des. Jadi nani nani itu artinya blank 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 atau titik-titik-titik. Ya, kemudian titik-titik wa titik-titik des ini, jadi di sini diisi kata benda wa, kemudian kata sifat des. Semisal bahasa Jepang itu sulit, jadi bahasa Jepangnya Nihongo wa muzukashi desu. Pola kalimat kedua adalah nani nani wa nani nani desu demo nani nani desu. Jadi diisi ini kata benda, kemudian kata sifat yang pertama, lanjut ke kata sifat yang kedua. Semisal kalimatnya, bahasa Jepang itu susah atau sulit, tetapi menarik atau menyenangkan.
Jadi bahasa Jepangnya adalah Nihongo wa muzukashi desu. Demo omoshiroi desu. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pola ketiga. Jadi pola ketiga ini sekaligus cara bertanyanya ya. Jadi polanya adalah nani no jugyo wa do desu ka? Do desu ka itu artinya bagaimana. Jadi yang di depan itu yang kosong diisi dengan mata pelajarannya atau kata bendanya. Misalnya, Nihongo no jugyo wa do desu ka? Jadi bahasa Jepang itu bagaimana sih? Atau seperti apa sih? Jadi misalnya kalian jawab muzukashi desu atau kantang desu. Jadi bahasa Jepang itu susah ataupun bahasa Jepang itu mudah. Kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, kalian ubah ke dalam bahasa Jepang. Ini dia. Yuhu! Yeay! Jadi bahasa Jepangnya adalah Sugaku wa kantang desu. Soal yang kedua, kalian ubah ke dalam bahasa Indonesia. Wah, kalian sudah jago ya. Jadi artinya sejarah itu susah tetapi menarik. Dari materi yang saya berikan kali ini, kira-kira bagaimana? Bisa kan untuk dipahami? Jadi kalian jangan lupa terus dilatih. Bagi yang ingin request materi ataupun bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.